Harus ada bukti tertulis dan juga berita surat kabar atau berita nasional lah, gitu ya. Misalnya berita nasional, itu baru bisa. Nah, ini dua-duanya belum pernah ada panggilan interview untuk asilum. Dua-duanya belum ada. Itu fix atau masih Tante Ija tebak-tebak, atau memang ada beritanya bisa dicek gitu sama Tante Ija, bisa diakses gitu? Dia harus memberikan dan akan dicek oleh imigrasi. Jadi mereka juga cek dulu bener apa enggak nih beritanya. Gitu kan, kayak misalnya surat kabar A nih. Kan mereka langsung Nggak, bisa biasa, cek. oke. Ya ngerti lah, pemerintah Amerika juga punya orang yang untuk ngecek, mereka bisa tanya ke kedutaan mereka di Indonesia untuk Enggak, cross check mereka siapa orang langsung ini gitu. bisa gini. Jadi kita ini punya scanner. Mereka tuh pemerintah punya scanner. Misalnya ini ada kau kasih nih surat kabar apa gitu ya. Misalnya nih, kan ada linknya tuh surat kabar apa, ada linknya kan. Mereka langsung cek ke link tersebut dan itu langsung diterjemahkan kan otomatis. Dan kebenarannya berita ada apa enggak. Kalau tidak ada, kalau misalnya itu laporan polisinya, itu juga bisa dicek apakah laporan polisinya itu benar atau tidak. Gitu loh, karena Indonesia sudah dikategorikan sering mengeluarkan surat palsu, surat kepolisian palsu atau surat laporan palsu. Jadi setelah misalnya ada laporan nih, itu dicek kembali oleh pihak imigrasi apakah ini benar apa tidak laporannya. Gitu loh. Mereka scan dulu dan itu keluar semua data FBI, data tuh keluar semua, data imigrasi keluar semua. Jadi bisa ketahuan apakah ini laporannya palsu atau tidak. Atau laporannya sudah di-cancel, sudah ditarik kembali atau tidak, itu sudah ketahuan. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Kenapa waktu itu aku direkrut masuk di anggota Al Hayat? Karena waktu itu aku ingat sekali Komalku itu waktu itu rame gara-gara si Juma, Unirifa. Saya masih kasih panggung polemikus naik di Komalku, debat-debat. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa wah saya ini baru mau belajar jadi bisa diajarin untuk bagaimana caranya menghadapi polemikus itu. Karena saking polosnya saya. Ya. Itulah saya ditawarin, saya masuklah. Ini ada pertanyaan nih ya dari YouTube nih ya. Tag dong Bu DB biar meluruskan bahwa Abalov tidak ada urusan dengan Al Hayat. Saya tidak tahu ya Nabila, tapi si Sofiatul tuh sering bawa-bawa nama Abalov. Ya kalau nggak salah Harry Tarigan juga itu dari Abalov. Ya kalau nggak salah ya. Kalau salah saya makanya saya kurang tahu. Karena saya tidak bergereja Indonesia. Ya, Sinode Indonesia itu saya tidak bergereja. Saya gerejanya itu di gereja bule, di gereja Amerika. Ya, di gereja Baptis. Ya, kalau Abalov, GBI itu kan karismatik ya. Saya tidak bergereja di gereja yang seperti itu. Gitu. Jadi saya kurang tahu Ibu Ani. Ya, tapi Al Hayat sering bawa-bawa Abalov.
maksudnya si Sovkatul itu sering Sering nyebut-nyebut. membawa Abalov. Kenapa? Sering nyebut-nyebut. Iya, sering menyebut-nyebut. Kering tenggorokan gua. Lanjut dulu, Bang. Nama yang sudah terdaftar itu berapa orang, Bu Ije? Soalnya Ke saya, kamar mandi, ke dapur minum. oh, Belum saya sampai tidak, 20 tadi tuh. saya Baru tidak berapa? hafal nama-nama orang-orang itu. Host, saya coba nanti kirim salah satu nama ikon ID. Dia juga salah satu tokoh di Al Hayat, tapi orang luar. Mungkin nanti host bisa searching dia, bisa add, bisa nanti tanya-tanya by DM bagaimana tentang si Sofiatul ini ke posisiannya gitu, nah keterlibatan dia dalam Al Hayat sebagai anggota atau sebagai apa atau sebagai perwakilan dari Indonesia atau bagaimana ya host ya. Jadi saya kirim dari WA. Kalau Oki gimana, Oki? Ada belum muncul, oke dulu. Nggak ada, iya. Oke, baru itu. Jadi gini baru. ya teman-teman Kita ya. nggak tahu. Saya nggak tahu. Dari semua perekrutan itu ada yang nolak, ada yang nerima. Ya. Nah kita bicara yang nerima aja nih. Iya, yang terima. Yang nerima ya mayoritas tidak punya kerjaan Betul. dan banyak yang nggak punya paspor. Memang murni pengen ke Amerika gitu loh. Artinya daripada nasib saya di Indonesia ini nggak jelas lah. Ya mendingan Mending ikut menghujat gitu. Islam, mending Ya. menghujat Islam bisa kabur ke Amerika. Betul. Itu cara mainnya mereka. Kayak gitu. Tapi ada tapinya. Dari yang nerima dan yang mau, ya taruhlah setengahnya gitu ya. Nggak ada yang berangkat satupun. Kenapa alasannya? Ya itu tadi, Elia Miron sakit, ya kiamat, visanya ditolak, CP Ya. gitu, CP. CP nggak tahu loh, kayaknya ditolak juga visanya. Ya, jadi banyak problemnya tuh karena visa yang ditolak. Tapi dia udah mau ya. Dia udah mau ya. Ditolak. Satu-satunya yang diberangkatin ya Edis. Kenapa Edis bisa berangkat? Karena pada waktu dia di Singapura, dia berjalan juga ke Asia. Jadi pasportnya itu sudah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan visa di US Embassy gitu loh. Apalagi dia karena Sofiatul udah putus asa, ya udahlah, uangnya disalurkan ke dia. Gitu. Jadi kalau dibilang Sofiatul, dia bilang si kepala alien ini biaya sendiri, itulah penipuan dari mulutnya Sofiatul. Orang saksinya matanya ada kok. Julius ngomong waktu itu si kepala alien, si Edis itu kan kabur ke Singapura karena menghujat Katolik. Tapi alasan sama istrinya katanya mau sekolah teologi, makanya uangnya ngepas, dikasih nggak sampai 5 juta atau berapa lah. Nah di Singapura ya kehidupan di Singapura kan mahal ya, untuk makan aja tuh 200.000, itu dari pengakuannya gitu ya, sekali makan. Nah itu, nah dari situ si Julius menggalang dana untuk kepulangan si Edis, karena udah habis uangnya kan, untuk pulang pun nggak ada ongkos. Tiba-tiba pada saat dia pengumpulan dana di grup, didengar oleh Sofiatul. Ini ada Julius nih. Halo. Coba naik aja tuh, Julius, ceritain dulu, bro. Jadi gini, kalau Sofiatul bilang Edis ke Amerika itu bukan uang Sofiatul, ya benar bukan uang Sofiatul. Tapi Sofiatul bantu galangin duit, ya. Bukan duit di kantong dia, ya benar lah. Ya, tapi duit dari donatur melalui penggalangan dana Sofiatul. Kan Sofiatul lumayan terkenal lah saat itu kan, lagi dianggap sebagai Sebentar, bro, Ratu gua potong Pemujaan. dulu, bro. Ya. Bentar. Kemarin di tempatnya Ion, katanya Edis berangkat pakai uangnya sendiri. Itu kata Sofiatul.
Jadi gini, definisi uang sendiri itu gimana? Uang dari rekening atau uang yang kamu cari dengan bekerja? Kan beda ini kan, betul nggak? Betul. Ya, jadi kalau dibilang uang dari rekening Edis, ya betul. Sama kayak Edis beli rumah nih sekarang nih. Uangnya dari rekening siapa? Dari rekening Edis, betul. Tapi uangnya dari mana sumbernya, kan gitu. Yes. Ya, jadi kalau dibilang Sofiatul nggak ngasih ke Edis, ya betul. Karena Sofiatul juga harus kerja mati-matian di Amerika, boro-boro ngasih Edis, kan gitu. Tapi yang ngasih kan donatur melalui sounding Sofiatul. Jadi memang sejarahnya itu kan dulu Edis itu suka single fighter kan, lebay lah. Istilahnya dia nggak bisa berbaur dengan Kristen yang lain gitu kan. Nggak pernah lah dia berbaur, kan masing-masing punya kelompok dulu. Terus Edis itu kan punya satu kelebihan itu, yaitu nyebelin. Dia itu sering masuk ke komal-komal muslim, habis beol kabur gitu kan. Nanti udah menghujat cabut. Jadi dia biarkan umat muslimnya yang lagi marah gitu. Itu ciri khas Edis, dia menyebalkan. Tapi waktu itu Sofiatul nggak kenal sama Edis, nggak kenal, karena kan Sofiatul juga sibuk lah dengan grupnya sendiri gitu. Jadi ada satu kesempatan yang tadi dicerita sama Bang Coki, bahwa waktu Edis itu di Singapura, dia salah prediksi. Dia kira Singapura itu karena negara ASEAN juga nggak mahal. Awalnya itu mau ke Malaysia, cuman karena dia pikir Malaysia negara kerajaan Islam nggak mungkin gitu kan. Jadi dia pilih Singapura. Dikiranya Singapura gaya apa ya, paling mahal pun kayak Jakarta lah gitu. Awalnya dia bilang gitu kan. Begitu di Singapura terkejut lah dia. Namanya juga orang Wong Deso gitu kan. Jadi begitu nyampe Singapura, dia terkejut, kok mahal kali. Dia cerita sama aku, ini kok mahal kali gitu kan. Itu ingat aku bantuin dia, lu mau kemana? Ku buatin itinerary-nya supaya dia hemat. Lu besok kemana saja, lu naik MRT warna ini, nanti lu turun stasiun ini, lu ganti MRT-nya ya, lu turun, lu cari MRT. Kalau nggak lu nanya, mau ganti MRT yang ini kemana gitu kan, di stasiun yang sama gitu. Itu ku bantuin gitu. Terus dia kan cerita habis uangnya. Ya, aku jadikan bahan ejekan lah ya. Kita jujur bilang itu kita jadikan bahan ejekan. Pas waktu itu aku di room siapa gitu, di Komal. Kalau sekarang kan bahasanya Komal ya. Ada Sofiatul waktu itu lagi banyak penggalangan donasi. Untuk Al-Hayat, bla bla lah. Dia bilang kita membantu inilah, membantu itu. Pokoknya dia bacotnya gitulah. Bacotnya dia banyak bantu orang. Ya, Jadi ku gangguin. Edis itu kasihan, gue bilang kan. Kasihan itu Edis nggak bisa pulang gitu kan. Dia nanya siapa itu Edis. Baru ada yang Kristen jawabin Edis tuh gini. Ya dari situlah dia kontakan sama Edis. Ya Edis tuh pun awalnya bilang ini siapa Sofiatul. Dia nanya ke gua, lu yang kasih nomornya. Gua bilang bukan. Tapi dia memang salah satu penghujat, dan ku bilangin lah nyari lu kemarin gitu. Dari situlah pertama sekali dia kontekan sama Edis. Tiba-tiba di room Kristen yang di grupnya si Sofiatul, lakukan penggalangan dana buat Edis. Artinya pesan yang ku sampaikan ya tersampaikan. Itulah kenapa Edis kalau ku gangguin, lu bisa pulang berkat gua, dia nggak bisa mengelak. Ya, karena kalau aku nggak kasih tahu ke Sofiatul, kan Sofiatul nggak mungkin galangin dana buat dia, betul nggak? Ya, gara-gara ku ejek gitulah jadi Sofiatul mungkin ya udahlah, malu juga kita kalau nggak bantuin, apalagi ini Edis gitu kan. Ya udahlah dibantuin dengan cara penggalangan dana, terkumpullah seratusan juta lebih. Bentar, Bang Julius. Penggalangan dana, bukannya Sofiatul tuh kaya raya, dia direktur itu. Ya kalau itu nggak tahu lah ya, karena buktinya kan sampai sekarang Al-Hayat juga kan penggalangan dana kan. Wah itu gua nggak tahu deh itu, karena gua bukan orang Al-Hayat sih. Loh, tapi waktu itu dia udah jadi babu, bukan ya? Nggak tahu gua lagi jadi apa dia. Nggak ngerti gua nggak ngerti dia jadi apa, kagak tahu gua. Ya, jadi kita kalau kagak tahu, kita nggak ngomong lah ya. Pokoknya waktu itu setahu saya dia juga belum di Amerika, masih di Indonesia si Sofiatulnya. Ya masih di itu. Cuman karena dia bacot-bacot, dia banyak bantu orang. Masih di Semarang. Ya, aku gangguin di situ. Digalang lah sama dia dananya, terkumpul seratusan juta lebih. Ingat kali aku, terkumpul seratusan juta lebih. Jadi ku gangguin Edis, gitu kan, dapat seratusan juta gitu kan. Di situ Edis senang gitu. Dari situ uang itulah dipakai sama Edis, ya, keliling. Dan saat itulah kejadian dia naik ke rumah Paul Jang. Boleh tanya ke Paul Jang. Dia naik ke rumah Paul Jang nanya, bisa nggak Paul Jang bantuin untuk bisa dapat suakah di Belanda? Itu ada videonya. Di Aku UK, lupa. UK. Ya, nggak. Dia si Edis itu pinginnya UK. Dia tuh pinginnya dapat UK. Dari dulu mimpi dia kalau cerita dia punya mimpi itu dia pingin tinggal di London biar bisa di itu kan, di street itu kan, ya. Biar bisa diskusi situ. Itu mimpi dia, street corner.
Speaker Saya corner ya, di tantangin speaker dia corner. tahun kemarin ke speaker corner, kenapa nggak datang ke speaker corner? Ini tahun Ya. depan saya juga berangkat lagi ke speaker corner. Oke, jadi dari itu mimpi, itu kan mimpi. Tapi kan dia juga inilah rasional lah, rasionalnya ya carilah siapa yang bisa bantuin. Kalau ke UK kan nggak ada jalur. Dan waktu itu kan Paul Jang lagi viral-viralnya. Jadi dia naik itu ke room Paul Jang, ada videonya. Dia naik ke room Paul Jang, bilang bisa nggak dibantuin. Si Paul Jang kampret ini karena dia anggap Edis cuman kutu kupret, diejek. Kamu siapa? Kamu nggak terkenal. Terkenal dulu dong kamu. Aku ingat kali itu. Edis sudah minta tolong, udah memelas tuh Edis. Memelas open cam minta tolong, malah digituin sama Paul Jang. Lu siapa? Oh, kamu harus terkenal dulu, harus lawan Islam dulu, gini-gini. Pokoknya digituin lah. Edis dalam hati, kimbe nih. Kalau udah terkenal duluan, udah viral duluan, udah ditangkap duluan dong, malah bisa lari gitu kan. Nah, dari situ Edis nggak jadi minta tolong Paul Jang, ya. Dan mungkin di belakang itu udah mulai tuh komunikasi dengan dia cari yang bisa nolongin, dan ya sama kan, baik visa Schengen atau visa Amerika kan sama, syaratnya nggak mungkin lu paspor polos tiba-tiba lu apply visa kan nggak mungkin. Jadi dia disarankan keliling-keliling dulu. Jadi dengan uang 100-an juta itu dipakailah sama Edis untuk penuhi cap paspor. Ya, untuk penuhi cap paspor biar syarat dari paspornya dapat, dan disuruh mutasi rekening lah, biasa kan kalau apply visa kan harus nampak lah transaksi mutasi rekening lu, apalagi kamu bukan karyawan kan. Jadi untuk supaya ada mutasi rekening ya dia akali lah keluar masuk uang rekening dia gimana gitu. Nah, dari situlah dia udah siapkan diri untuk keluar negeri. Cuman aku nggak tahu mau kemana. Rupanya ke Amerika. Jadi dari situlah dia mulai dekat ya. Bahkan Sofiatul kan bilang juga awalnya juga dia nggak mau ketemu Edis waktu pertama kali Edis ke Amerika. Dan aku ingat pertama sekali Edis ke Amerika, dia kan 2 kali kan, udah ke Amerika, habis itu pulang dulu baru pergi lagi ke Amerika. 2 kali. Pertama kali dia nyampe Amerika, yang dia lakukan masuk ke Komalku, pamerin. Lihat nih, lagi di mana gitu kan. Lagi di mana dia pamerin. Aku ingat kali karena Indonesia lagi malam, di sana kan ini baru mau gelap ya, jam-jam 9 gitu. Baru mau gelap ya. Jadi dia kasih nampak. Wih. Di mana nih Dis? Gue bilang, lu lihat Jul di mana? Ya, gue lihat secara cuacanya ya ini wilayah Amerika ya, Amerika atau Amerika Latin. Cuman waktu itu dia di pedesaan. Lagi di pedesaan gitu, entah di mana dia kan. Jadi gue bilang, wih, udah di luar Edis gitu kan. Nah, baru dia bacot-bacot, ya siap-siap ya kalian gitu kan. Nah, gitu. Habis itu nggak lama kemudian dia nggak open cam lagi. Nah, ini pasti udah pulang, gue pikir udah pulang. Rupanya memang iya pulang untuk persiapkan mungkin yang mau dia jual ataupun apalah yang bisa dia bawa ke Amerika gitu. Nah, jadi memang sejarahnya seperti itu. Silakan kalian tanya ke Edis. Ya, jadi kalau Sofiatul nggak keluarkan uang pribadi, betul ya. Donatur yang keluar, orang-orang di Al Hayat yang dia gerakkan untuk nyumbang ke Edis gitu. Terus Edis sendiri juga kalau Sofiatul kan muji ya, Sofiatul kan selalu muji, kita ini orang pelayanan loh, saya tuh dari dulu pelayanan gitu. Kalau Sofiatul saya nggak tahu dia pelayanan atau nggak di Indonesia, tapi kalau Edis fix ya, boro-boro pelayanan, bergerejanya kagak. Di Indonesia ya, selama di Indonesia Edis nggak tertanam di gereja manapun, nggak tertanam. Istrinya jemaat Katolik. Ya, ingat nggak kemarin Edis juga ngomong kan, iya istri saya sampai sekarang masih Katolik. Dia sendiri ngaku istrinya masih Katolik. Edis sendiri tidak tertanam di gereja manapun selama di Indonesia. Kalau di Amerika ya untuk bisa galang kekuatan, galang donasi ya mau nggak mau dia harus rajin lah keliling ke gereja-gereja Indonesia kan, dengan harapan orang-orang Indonesia di sana mau dukung dia lah. Ini binatang udah pernah naik. Tatat bayar guys, ini binatang udah pernah naik. Itu aja sih. Harga udah mulai naik. Gini. Ya, kalau kita bicara kenapa Edis tidak bergereja di gereja bule lah kayak Tante Ija gitu kan? Kenapa dia nggak ke gereja bule? Karena nggak ada gunanya. Fungsi dia kan untuk menggalang ini donasi dari orang-orang Indonesia yang mau mendukung dia kan? Itu aja sih. Loh, di gereja-gereja Indonesia Amerika juga nggak ada dukungan, makanya dia cari duitnya kan ke Indonesia. Iya, dia kan awalnya itu, ingat gak yang dia nangis terus datangi rumah beberapa orang gitu kan,
Dia mungkin di awalnya dibilang sama Sofiatul, tenang nanti kamu akan didukung gitu kan. Begitu nggak didukung kan sempat nangis tuh tahun lalu waktu 17-an kan. Yang dia nangis nggak nyangka Nah ternyata itu dukungannya itu kecil. nangis tai kuda itu. Ya, maksudnya mungkin dia berpikir orang akan donasi dalam jumlah fantastis ke dia. Ternyata nggak sefantastis itu. Dia harus Bentar, harus Julius. lewat komal gitu. Bentar Julius, gue potong dulu. Dia sudah melakukan roadshow sampai nangis-nangis dengan alasan dia digeruduk oleh Islam. Itu loh, itu yang Iya, gue mungkin. dengar di VT-nya. Iya, dia kan bacotnya gini. Saya kalau di Indonesia, ya saya kemana-mana harus pakai topi, ya harus pakai topi, harus gini, harus gitu. Dibilang hidup saya nggak tenang gitu. Lah, gimana ceritanya? Lu pertama nggak terkenal. Waktu di Indonesia kan nggak terkenal. Rumah dia aja kagak ada yang tahu. Siapa Betul. dia juga kagak tahu. Anjir. Ini kita nggak usah ngomong Edis lah. Kita nggak usah ngomong Edis. Aku nanya sama ini Sarah Ayu ya. Karena aku gangguin dia. Ci, gimana rasanya terkenal gitu kan? Enggak lah, nggak seperti itu kok. Dia bilang kan. Nggak seperti yang kalian bayangkan kalau kita keluar tuh orang kenal gitu. Saya pun juga sama. Ternyata kalau keluar ya kayak biasa. Ya kita kayak di Jakarta ini lah kita ngomong. Artis saja banyak yang keluar-keluar juga orang nggak ini kan. Nggak ngeh kalau itu siapa gitu kan. Ya biasa aja, siapa lu gitu. Muka orang banyak yang mirip gitu. Jadi nggak se-ekstrim yang kita pikirkan nanti keluar akan gini. Enggak ternyata. Ya jadi balik lagi, di situ siapa? Bahkan aku jamin, ini kayak Tante Ija nih ya, sempat viral sampai masuk TV gitu kan. Ya dengan mukanya yang waktu kemarin itu makan babi gitu kan. Kurasa kalau dia sekarang ke Indonesia, orang kayak anggap dia kayak cici-cici doang kayak di mall gitu. Nggak akan ada yang nyangka itu dia kok. Karena apa ya, orang tuh nggak mungkin gampang ngingat muka orang. Nggak akan gampang gitu ngingat muka orang. Kecuali muka saudaramu, orang yang kamu kenal gitu. Ini cuman orang yang masuk berita sekilas gitu. Dan dia tuh lebay-lebay kan, tujuannya ujung-ujungnya supaya kesannya dia itu kayak pahlawan. Apalagi kayak Sofiatul kan bilang dia ini orang pelayanan. Dia dari dulu di Indonesia sudah berdebat. Kapan dia berdebat? Dia pernah hadir di acara Geraha Mualaf. Pernah hadir di acara Geraha Mualaf, ya. Dia bagian nanya gitu, dikasih kesempatan sesi tanya jawab, dia nanya, cuman gitu doang. Ya. Waktu dia nanya ada Jadi dia foto. cuma nanya-nanya doang. Iya, waktu itu acaranya Si Geraha Mualaf. Ayubi juga kemarin ngomong-ngomong gitu Julius. Iya, acaranya Dia itu bukan ini. berdebat, Ya. bukan berdebat. Dia nanya tentang Islam, udah titik. Julius, bentar gue tanya, lu dekat gak sih sama Yubi? Dekat? Lu WA gue deh. Loh, gua aja nggak punya DM maksudnya. Lu minta sama, jangan DM. Lu minta sama si Yubi. Oh, ada ya. Yaudah. Ya. Sip. Ntar bisa lu jadiin konten. Apalagi nih? Yang dilaporkan Bobson gimana Ini bisa ceritanya jadi, Teh ini Yulis? bisa lu jadiin konten. Ya. Nanti makanya Ya, siap. lu WA gue. Ntar lu Ya, jadiin kalau yang konten aja. dijadikan laporan sama Bang Bobson itu di tempat aku. Ya, kan dulu salah satu yang rame lah ya, roomnya kan rumahku lah ya. Zaman StreamYard itu kan nggak kayak sekarang ya. Di TikTok itu ada narasumber yang bagus, cepat naiknya ya. Kalau dulu kan apa ya, memang roomnya itu aja gitu. Jadi waktu itu lagi diskusi. Dulu aku ada narasumber tetap, ya dia namanya Lucifer, orang dari timur, bapak-bapak, orang Katolik dia, orang Katolik. Jadi Edis ngejelek-jelekin patung gitu, terus berdebat sama si ini Lucifer ini gitu. Saling debat, maki-makian lah, bukan debat jatuhnya ya, udah saling maki. Edis hujat-hujat dia, di situ Bob masuk, Bob nggak terima gitu kan. Wah, ini udah merusak ini toleransi gini-gini. Ya namanya pengacara kan kadang-kadang tahu sendirilah supaya ini ya engagement ya, ngejar engagement, ya udah dia bikinlah laporan buat si Edis ini. Ya bikinlah laporan buat Edis, tapi juga nggak gitu di follow up. Kalau mau jujur gitu, nggak gitu di follow up juga sama Bang Bobnya, karena waktu itu Edis begitu panik juga langsung mikir gimana kabur gitu kan. Jadi tujuan Bang Bob tuh ya aku bilang engagement, terus kedua ya biar si Edis ini juga agak takut gitu, dan terbukti berhasil kan. Ujungnya kan dia cabut keluar gitu. Ya sudah tercapai lah. Ya, ini kita masih balik lagi ke topik ya. Tadi kita sudah sebutkan nama-nama yang coba direkrut oleh Al Hayat untuk keluar negeri dijadikan penghujat, dan kebanyakan menolak. Yang menerima untuk diberangkatkan adalah CP Kiamat Elia Myron,
Tetapi karena Elia Maren sakit, dia tidak ditolak visanya. Ki Ahmad, gue nggak tahu kenapa, terus ditolak Loh, tapi Ki visanya. Ahmad, tunggu. Aku mau nanya juga nih gantian. Ki Ahmad itu kan alasannya apply pertama gagal. Tapi kan visa itu bisa apply setelah setahun lagi kan, betul nggak? Ya, lu bisa apply lagi setahun kemudian kan, pas 365 hari expired. Masih bisa apply lagi. Waktu itu kan setelah dia ditolak, Ki Ahmad itu disuruh jalan-jalan dulu ke negara-negara lain untuk menuin paspor sama Nah, itu gue bagusin nggak tahu mutasi tuh. rekening. Itu Oke. gue nggak tahu itu. Ya. Oke, dan dibilang alasan Ki Ahmad gak bisa pergi dan apply lagi gara-gara Bang Coki nahan paspornya, betul nggak? Gue nggak tahu itu. Ya, kopernya Ki Ahmad yang Ya udah, isinya ntar tuh itu ijazah gue dia. omongin. Enggak, itu ntar gue omongin ke. Itu nanti diomongin sama Tante Ija. Oh, Ya. siap. Yang jelas, waktu itu di tempatnya Pak Bom sudah ada pengakuan dari ini nih, Ray, ya, itu udah jelas kok di situ, ya. Tapi nanti lebih jelasnya Tante Ija lah, ya, menjelaskan. Jadi orang-orang ini gampang sekali Pokoknya ya. siapa yang nanya-nanya soal tasnya Ki Ahmad, tanya sama gue. Ya, tanya sama gue. Siap. Yang lucunya, yaitu Ki Ahmad ini apa ya, udah ketahuanmu masih, oh siapa itu Victoria Alda? Mamanya aja udah bilang ini Alda. Suaranya semua, muka-mukanya dan foto-fotonya juga ada di rumah dia. Memang lucu tuh anak. Ya kalau gue emang nggak kenal sama orang ini dan pergerakan yang begini-begini nih gue kagak mau tahu ya. Karena waktu itu gue kan masih ada WAFM. Nah di WAFM itu fokusnya adalah iman Kristen. Jadi materi-materi yang kita berikan itu untuk menguatkan iman Kristen. Ya, tidak mencetak apologet dan tidak mencetak penghujat. Biarlah saya saja yang menjadi penghujat. Julius tahu itu gue penghujat. Iya. Ya Hujan secara kelas iman atas. kita musuh. Ya kan, Julius ngomong gue si Dewi Dubur, si Monyong, gue kagak peduli, ya kan? Karena Lo lebih bagi terkenal gue mana gini Mas Julius. Sofiatul? Julius, bagi gue gini Julius. Lu kalian semua mau ngomong apapun soal gue, selama kantong gue nggak kejepit kagak peduli gue, ya. Lu udah tahu tuh moto gue, selama kantong gue kagak kejepit, kagak peduli. Selama tidak mengganggu rekening gue, investasi gue kagak peduli, apalagi tidak mengganggu pensiunan gue, kagak peduli gue. Gue mau tanya sama lo Julius, lo kan orang Islam ya kan? Lebih terkenal mana, Sofiatul atau si Dubur ini? Jadi kalau kita bicara ini ya, di ranah diskusi, ya Sofiatul lebih terkenal. Tapi kan ranah diskusi ini cuma berapa persen lah dari penduduk di Indonesia. Sedangkan Dubur ini kan umum gitu kan. Dia masuk TV soalnya. Sama kayak teman-temanku gitu. Teman-temanku tuh tahu Paul Jang, tahu Saipudin gitu. Tapi Edis tuh sampai detik ini juga masih banyak yang nggak tahu gitu. Jadi terkenal di medsos itu kan, ini penonton kita kan orangnya itu-itu aja, betul nggak? Penonton diskusi itu kan orangnya itu-itu aja, mutar-mutar di situ-situ aja. Jadi beda ruang lingkupnya gitu. Ya. Sama kayak si KC juga ya. KC mungkin dulu terkenal, tapi terkenalnya juga ya gitu-gitu aja. Kalau dibilang yang dikasih makan tai sama Irjen Napoleon, oh baru orang tahu. Oh itu ya, tahu-tahu pernah dengar beritanya gitu. Jadi kalau Dubur, ya mungkin orang akan lupa mukanya, tapi orang akan ingat beritanya. Ada orang ya yang di Amerika makan daging babi, ya cara halal itu pasti orang kenal. Tapi kalau dibilang dikasih mukanya, kurasa orang lupa. Kenal nggak ini? Pasti orang lupa. Tapi kalau dibilang beritanya, orang akan ingat. Tapi kalau Sofiatul, Lu tanya orang nggak Dewi akan tahu. Bulan, gitu. pasti tahu deh Dewi Bulan. Ya, jangan Iya, Tante tapi Ija, kadang orang lupa. Ija mah beda. Iya, tapi orang akan lupa juga Dewi Bulan itu siapa gitu. Tapi kalau diingatkan dia makan babi, orang ingat. Orang akan ingat. Gitu. Jadi memang skalanya itu Jangan karena lupa beritanya lagi, jangan nasional. lupa. Gue nantangin Allah juga lo ya. Ya. Masuk Jadi TV kalau One kita juga bicara lo. beritanya itu skalanya nasional kan. Skala nasional kita bilang lah 5% yang tahu udah berapa gitu. Kalau dunia debat oke lah lu 40-50% orang dunia debat tahu lu, tapi berapa sih jumlahnya gitu kan? Jadi memang ruang lingkupnya beda. Kalau ya Tante Ija bisa dibilang lebih terkenal kalau kita bicara jumlah orang yang tahu dia ya. Itu karena sensasi dia kemarin satu itu gitu. Kecuali waktu dia nginjak Quran itu beritanya nasional, mungkin Sofiatul lebih terkenal mungkin ya. Itu yang Kalau itu dia mau. diberitakan.
Kalau diberitakan yang di dia TV mau. One, diberitakan di SCTV, di semua berita mungkin gitu. Ya, itu yang dia mau. Ya, sebenarnya dia itu mencoba meniru gaya gua supaya masuk TV One, supaya masuk ke berita nasional, ke berita-berita itu yang dia mau sebenarnya. Tapi gue salut teman-teman Islam ini udah mulai cerdas. Ya, tidak mudah terpancing oleh isu-isu, tidak mudah terpancing oleh hujatan-hujatan. Ya, setelah itu kan lu juga cari tahu kan ternyata gue bukan orang Indonesia kan. Lu Ya sempat udah tahu kan. pikir gue ada di Tante Ija, Mampang kan. gue mau tanya sama lo. Gue mau tanya sama lo, Julius. Tante Ija ini apakah dikategorikan DPO? DPO ini kan yang berhak mengeluarkan polisi ya. Maksud gue, apakah dia dikategorikan DPO? Belum sih. Lo tahu nggak DPO? Daftar pencarian orang. Artinya gini, orang Indonesia yang berbuat kriminal terus kabur, ya. Kriminal tuh apa aja? Bukan hanya penghujatan aja. Dia maling, dia korupsi, dia dicari. Dia warga negara Indonesia. Hilang, itu namanya DPO. Kalau menurut gue ya. Ya, aku cuma mau nanya nih Tante Ija, kan Edis itu udah setahun lebih nih di Amerika. Setahu aku visa itu biasa dikasihkan ya per berapa bulan lah. Biasa setahun lah. Ya setahun sering dapat juga visa setahun. Edis itu kalau dia mohon asilum, ya mohon asilum nih. Biasanya berapa kali sih gagal diperbolehkan gitu? Bisa gagal apply lagi, gagal apply lagi. Gue jelasin ya. Orang kalau dapat visa, biasanya dapat visa 5 tahun. Tetapi hanya mendapat izin tinggal stay Tahun. itu 6 Ya. bulan, enggak 6 bulan. 6 bulan betul. Oke. 6 bulan ya. Setelah 6 bulan dikategorikan overstay. Keluar dulu. Enggak keluar dulu, overstay. Nah, biasanya mereka langsung mengajukan asilum di saat dia sudah lebih dari 6 bulan. Ya kan, mengajukan asilum tuh. Mengajukan asilum pasti kan ada alasannya apa te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 t gitu kan. Oke. Nah, itu baru mengajukan, belum ada panggilan, Betul. gitu kan. Lalu ada surat namanya withholding, artinya sembari menunggu panggilan, kamu boleh tinggal di sini. Sembari menunggu panggilan, itu belum resmi. Jadi istilahnya kamu belum dapat state. Kamu belum dapat state itu belum ada pengakuan apapun dari Amerika ya mengenai status lu sampai nanti diwawancara. Nah, selama proses sebelum wawancara ini ya kamu diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti bahwa apa sih klaim kamu yang dipersekusi itu ada. Jadi Yoi. misalnya seperti laporan polisi ya atau panggilan dengan berita nasional saja, televisi resmi ya, surat kabar resmi itu sudah bisa dipakai. Tetapi kalau kayak TikTok gitu kan, oh saya diperkusi, lalu ada yang mengancam di TikTok, itu tidak Ya, dikategorikan. karena bisa sandiwara juga kan, bisa Karena lu suruh bisa orang orang lu gitu bayar, ya kan? Ya, Karena betul. bisa orang bayar supaya kamu mengancam saya di TikTok, gitu kan? Itu bisa. Jadi harus ada bukti tertulis dan juga berita surat kabar atau berita nasional lah, gitu ya. Misalnya berita nasional itu baru bisa. Nah, ini dua-duanya belum pernah ada panggilan interview untuk asilum. Dua-duanya belum ada. Itu fix atau masih Tante Ija tebak-tebak atau memang ada beritanya bisa dicek gitu sama Tante Ija, bisa diakses gitu? Dia harus memberikan dan akan dicek oleh imigrasi. Jadi mereka juga cek dulu bener apa enggak nih beritanya. Gitu kan, kayak misalnya surat kabar A nih. Kan mereka langsung Nggak, bisa biasa, oke. Ya ngerti lah, pemerintah Amerika juga punya orang yang untuk ngecek, mereka bisa tanya ke kedutaan mereka di Indonesia untuk enggak, cross-check mereka siapa orang langsung ini gitu. bisa gini. Jadi kita nih punya scanner, mereka tuh pemerintah punya scanner. Misalnya ini ada kau kasih nih surat kabar apa gitu ya. Misalnya nih
Kan ada linknya tuh, surat kabar apa ada linknya kan. Mereka langsung cek ke link tersebut dan itu langsung diterjemahkan kan otomatis. Dan kebenarannya berita ada apa enggak. Kalau tidak ada, kalau misalnya itu laporan polisinya, itu juga bisa dicek apakah laporan polisinya itu benar atau tidak. Gitu loh, karena Indonesia sudah dikategorikan sering mengeluarkan surat palsu, surat kepolisian palsu atau surat laporan palsu. Jadi setelah misalnya ada laporan nih, itu dicek kembali oleh pihak imigrasi apakah ini benar apa tidak laporannya. Gitu loh. Mereka scan dulu dan itu keluar semua data FBI, data tuh keluar semua, data imigrasi keluar semua. Jadi bisa ketahuan apakah ini laporannya palsu atau tidak, atau laporannya sudah di-cancel, sudah ditarik kembali atau tidak, itu sudah ketahuan. Oke, itu internal Amerika. Cuman aku mau nanya, itu berapa lama sih biasanya gitu? Tidak Sampai terbatas. dipanggil, Jadi sampai biasanya, ada keputusan. jadi biasanya gini Bang, kan dia pakai pengacara ya. Memang waktunya tidak terbatas, tapi ada batasan expiration. Jadi 5 tahun itu udah expiration, gitu loh. Itu biasanya diminta untuk mengajukan kembali. Istilahnya lu pulang dulu. Ini setelah 5 tahun, karena kan batas visa kan 5 tahun kan. Lu mesti pulang dulu, lalu mesti apply lagi, gitu. Itu kalau belum ada interview sepanjang 5 tahun itu. Kalau gue nggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu, maaf ya, gue nggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu. Tapi ini gue bisa tahu pengalaman dari temen gue juga yang mengajukan asilum, temen deket gue. Ya dia juga orang Philadelphia yang mengajukan asilum juga. Begitu prosesnya. Oke, pertanyaan nih, kalau seandainya dia lihat kalau jalur itu susah ditempuh, dia bikin jalur menikah dengan orang Amerika gitu ya, biasalah pernikahan palsu gitu, bisa nggak? Oh, pernikahan palsu sekarang udah nggak bisa, udah di Nggak, tracing. maksud bukan gini, pernikahannya palsu tapi ya tinggal bareng, mereka mengakali lewat situ. Jadi kalau misalnya pernikahan kan masih ada surat cerai kan? Edis kan udah punya istri Suwarni nih, harus ada surat cerainya dulu. Lu nggak bisa kawin lagi tanpa ada surat cerai, gitu. Cuman ngeklaim kalau udah cerai di Indonesia nggak bisa? Nggak bisa, harus ada surat cerai. Tapi kan Amerika memang bisa ngecek kalau lu masih punya istri atau nggak di Indonesia gitu. Bisa, Oke. bisa, karena banyak yang ketahuan deportasi, yang warga negara asing dideportasi, yang warga negara Amerikanya itu masuk penjara. Sudah banyak kejadian. Dan sekarang itu perkawinan, jadi ini peraturan baru ya Bang ya. Lu misalnya kawin, gue orang Indonesia nih, ya gue udah ada di Amerika nih. Terus gue kawin sama orang Amerika, berharap gue langsung dapat visa, dapat residen kan? Udah nggak begitu lagi caranya. Jadi gue mesti pulang dulu mengajukan lewat Indonesia. Baru bisa. Sekarang semuanya tuh mesti pulang dulu ke Indonesia, Bang. Kalau lu kawin. Oke, Nah, tapi kalau punya itu kan masih anak- bisa diakali. Bentar, Pak Beja. lagi nih. Kalau lu punya anak di Amerika, dulu kan ada istilah yang namanya birthright citizenship. Ya, Sekarang betul. sudah tidak ada Langsung. lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi dari tahun 2022 ya, semenjak pemerintahan Trump itu sudah dihapus. Ya, birthright citizenship itu sudah dihapus. Bahkan kami nih pemerintah Amerika sekarang sedang trace back kembali dari tahun 2001 siapa saja yang lahir di Amerika setelah September 11 ya 2001 itu di trace back kembali siapa yang lahir di Amerika tapi bapak ibunya bukan warga negara Amerika. Itu di trace back kembali dan akan citizennya itu dikembalikan kepada citizen orang tuanya. Jadi dilepas citizenshipnya. Itu loh Bang. Oke, ada Sekarang perubahan. udah artinya. begitu loh. Ya, tapi kalau ini contoh nih, Suwarni disuruh pulang ke Indonesia karena kan Suwarni kan bisa pulang dengan bebas gitu. Terus Suwarni apply lah ke pengadilan untuk cerai gitu kan. Dan kan kalau permohonan cerai itu si suami bisa aja gitu nggak datang gitu kan untuk Kalau Indonesia selesaikan saya cerai. ngerti. Ya, Ya, kalau Indonesia saya begitu dia cerai di Indonesia, Edis kan auto bisa nikah dong dengan bule di sana.
Bisa, selama ada surat cerainya, ada surat sertifikat cerai. Sertifikat cerai Indonesia kan? Iya, harus ada surat sertifikat cerai Indonesia dan keputusan pengadilan. Itu aja. Yang Artinya masih dilegalisir ya, yang dilegalisir artinya diterjemahkan dengan penterjemah yang apa sih, yang Iya bersertifikat. pokoknya asli lah gitu. Tapi Ya. artinya masih banyak celah untuk Edis untuk ngakali sebenarnya kan? Oh iya, masih bisa. Pertanyaannya kan, kalau dia Kristen kan nggak boleh cerai, ya kan? Kalau cerai lalu kawin lagi, kalau kamu di Kristen ya, cerai kawin lagi kan berzina. Gitu. Dan di Kristen juga kan kalau misalnya lu udah cerai nih sama si perempuan, ya. Terus lu kawin lagi sama orang lain. Terus lu cerai sama orang lain itu, terus kawin lagi dengan orang yang sudah lu ceraikan. Itu kan sebuah kenajisan di mata Tuhan. Itu betul. Tapi kan Edis sedang mengajarkan ajaran boleh poligami kan? Oh, iya, Ya, itu nggak apa-apa sebeda lagi bang. Ya, itu sebeda Nanti kan dia lagi. tinggal alasan ke ininya, ke pendukungnya. Enggak, ini semua nggak cerai, kita cuma pisah untuk Nah, formalitas. itu bisa kita Untuk pakai. Kalau dia ada pernyataan seperti itu, saya bisa pakai itu untuk membatalkan pernyataannya. Ya, Tapi membatalkan. mungkin nggak akan dia ngomong. Dia pasti akan suruh herdernya yang ngomong. Enggak lah, nanti kan herdernya yang bagian klarifikasi, bagian nyebokin lah. Kan tugas herder adalah menyebokin masalah Nggak Edis apa-apa, kan. biarpun herder sekalipun, itu bisa saya pakai. Itu aja. Gitu. Sekarang udah nggak Oke, gampang kalau signalku siap. Oke, kalau gitu aku turun dulu ya, soalnya mau lanjut aktivitas. ya. Julius, salam kenal ya. Yuk, thank you. Oke, Salam Julius, kenal, thank you Pak. ya. Iya. Ya, thank you. Ya, itu apalagi nih Bang Coki tadi seputar. Ya udah, tadi kan masalah kiamat. Tadi, tapi Julius tuh masih nyangka gue kan. Ya, jadi Jelasin. teman-teman yang dimanapun Anda berada ya, yang tanya-tanya soal tas kiamat di mana, tanya sama saya. Jangan tanya kepada Bang Coki, ya. Sekarang saya yang handle. Kiamat juga kalau mau tanya tasnya di mana, tanya sama saya. Siapapun kalian, mau Kristen, mau Islam, mau Oten, mau anjing, mau herder, siapapun itu, mau tanya tasnya kiamat, tanya sama saya. Jangan tanya sama Bang Coki, jangan tanya sama Bro NX12. Ya? Itu aja. Ya gue nggak peduli, nggak urusan gue kalian mau nuduh gue apa, menuduh gue, nggak ada urusan selama kantong gue tidak kejepit, selama investasi gue tidak kejepit, selama pensiunan gue tidak kejepit, kagak ada urusan. Kalau gue gitu. Ya, ada lagi bang yang mau kita bahas. Jadi kalau teman-teman belum ada yang jelas mengenai sindikat rahasia sindikat perekrutan para penghujat Oten ya, mungkin teman-teman bisa DM ya, DM saya atau Bang Coki ya, kita akan bahas kembali ya.